Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas Fikih Muamalah D akan mempresentasikan tentang riba beserta ruang lingkupnya yang akan disampaikan oleh anggota kelompok 13. Yang pertama, saya sendiri, Sylvia Dwi Margareta, dan yang kedua, Putri Wahidatul Ilmi, dan yang ketiga adalah Ahmad Basori Firmansyah. Yang pertama adalah pengertian riba. Menurut bahasa, riba berarti zidayah, tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Untuk istilah teknis, berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba juga dapat berarti sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam, secara batil atau bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang diberikan kepada peminjamnya. Macam riba, para ulama berbeda pendapat bahwa macam-macam riba itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu riba piutang, dan yang kedua riba jual beli. Di riba piutang ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Contohnya seperti rentenir meminjam uang 10 juta kepada peminjam. Kemudian si peminjam ini harus mengembalikannya 11 juta tanpa dijelaskan kelebihan dana tersebut untuk apa. Nah, tambahan 1 juta pada kasus inilah yang disebut dengan riba qard. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutang pada waktu yang ditetapkan. Contohnya, kamu harus melunasi hutangmu sekarang sesuai jumlahmu berhutang, atau kamu harus bayar di kemudian hari tapi dengan syarat tambahan jumlah hutang. Yang kedua adalah riba jual beli. Riba jual beli ini ada dua ya, yaitu riba fadl dan riba nasiyah. Riba fadl adalah pertukaran barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Contohnya, seorang menukar 2 kilo gandum yang baik ditukar dengan 2 kilo gandum yang berkualitas buruk. Yang kedua yaitu riba nasiyah. Riba nasiyah itu adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan barang ribawi lainnya. Lanjut kepada saya, yaitu tentang hukum riba. Saya di sini menyimpulkan bahwa hukum riba adalah haram. Menurut Profesor Qureshi bahwa riba dalam Al-Quran diulang sebanyak 8 kali terdapat pada 4 surat, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan Al-Rum. Untuk yang 3 pertama ini surat diturunkan di Madinah, dan untuk Ar-Rum diturunkan di Makkah, yaitu kota Mekah. Dari keempat surat tadi saya mau membacakan satu surat, yaitu Al-Baqarah pada ayat 277 dan 278 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu faqdalu biharbi minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tudlimuna wa la tudlamun. Yang memiliki arti, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memengarimu. Dari terjemah surat ini bahwa disebutkan bahwa riba itu adalah hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, karena di dalam Al-Quran sudah tegas dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi orang-orang beriman maka hendaknya jauhi riba. Maka kalau kita masih teguh dalam riba itu, Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Sekian, terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok 13, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.